Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Apin Anak Pintar. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Dalam ini buku yang akan kakak gunakan masih buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cetakan keempat tahun 2017. Dan pada video ini kakak akan membahas materi bab pertama, yang mana kita ketahui bab pertama terdiri dari 8 subbab. Kakak akan membahas subbab pertama dan kedua saja, mengingat keterbatasan waktu. Dan kali ini yang akan kakak bahas adalah soal-soal latihan. Penjelasannya gimana kak? Penjelasannya udah kakak publish pada video sebelumnya mengenai materi matematika kelas 7 subbab 1, bab 1 dalam hal ini subbab pertama dan kedua, membandingkan bilangan bulat dan operasi penjumlahan. Nah, kita akan membahas latihan-latihan. Jadi video ini khusus kita bahas latihan-latihan yang ada di buku tersebut. Kita coba lihat di latihan 1.1. Mudah-mudahan adik-adik udah pegang bukunya ya, tapi kalau belum sempat pegang atau belum memiliki buku, kita ikut aja soal yang ada di dalam video ini. Kita coba lihat soal pertama. Diketahui bilangan positif K. Ingat ya, positif K. Dan bilangan bulat negatif L. Jadi dua-duanya bilangan bulat. Bila K tersusun dari 4 angka dan L tersusun dari 5 angka, manakah bilangan yang lebih besar? Kalau kita bicara 4 dan 5 angka, mungkin kita akan terkecoh. Kok terkecoh sih kak? Kan yang 5 angka pasti lebih gede dari yang 4 angka. 5 angka itu sampai dengan puluhan ribu loh kak. Kalau 4 angka cuma ribuan. Betul, tapi perhatikan pada garis bilangan. Kalau pada pembahasan sebelumnya mudah-mudahan adik-adik udah paham, ada cukup paham, atau kalau kurang paham bisa diulang lagi videonya. Perhatikan pada garis bilangan ini. Di mana di bagian tengah ada angka 0 dan di bagian ke kanan itu untuk bilangan bulat positif. Dan kita ketahui semakin ke kanan angkanya makin besar, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka yang sebelah kanan ini akan lebih besar dari yang sebelah kiri. Dan di sebelah sisi kiri angka atau 0 ini adalah bilangan bulat negatif. Dan semakin ke kiri semakin kecil. Ingat ya, di tengah-tengah ada 0, ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, di soalnya K adalah bilangan bulat positif, berarti K ada di sisi kanan dong, dan L ada di sisi kiri. Dan kita ketahui semakin ke kanan semakin besar, maka K adalah lebih besar dari L. Cukup jelas adik-adik? Begitu ya, jangan terkecoh dengan 4 atau 5 angka yang ada di soal. Di sini ternyata ada positif dan negatif. Oke, walaupun K cuma 1 angka, 1. Tapi L 7 angka katakan sampai jutaan, tapi dia negatif, berarti tetap ada di sisi kiri dari 0. Maka 1 lebih besar dari negatif. Cukup jelas ya mudah-mudahan. Dan kita bisa masuk ke soal nomor 2. Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Nah, ini dua-duanya positif. Bilangan A dan B sama-sama tersusun dari 4 angka. Sama-sama 4 angka berarti ribuan ya. Bagaimanakah langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Nah, kalau jumlah sama-sama positif atau sama-sama negatif, kita lihat jumlah angka atau jumlah angka dari bilangan tersebut. Karena sama-sama 4, misalnya A 4321, B 4312. Nah, kalau sama-sama 4, kita harus teliti angka pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau angka pertamanya sama, masuk angka kedua. Kalau angka keduanya beda, maka yang lebih besar adalah angka yang lebih besar kalau bilangannya bulat positif. Kita bandingkan angka pertama 4 dengan 4, sama nih kak. 3 dengan 3 juga sama, berarti sampai sini masih sama. Tetapi pas angka ketiga 2 dengan 1, maka kita pahami A lebih besar dari B atau 2 lebih besar dari 1.
Dalam hal ini 4.321 lebih besar tentunya dibandingkan 4.312. Kalau udah sampai di sini, yang keempat perlu dicek Kak? Udah nggak perlu. Oke? Jadi kalau pertamanya udah beda gimana Pak? Ya udah cukup angka pertama. Kalau nggak pertamanya udah ketahuan beda, misalnya 4 dan 7, berarti 7 lebih besar. Yang lain nggak perlu dicek. Kalau negatif gimana Kak? Negatif masih ingat di video sebelumnya? Negatif sebaliknya, semakin besar angkanya, bilangannya, maka nilainya akan lebih kecil. Misalnya minus 4.321 tentunya akan lebih kecil dibandingkan minus 4.312. Cukup jelas ya? Mudah-mudahan cukup jelas. Dan kita masuk ke soal ketiga. Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Dua-duanya negatif. Gitu ya, C dan D. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan D 4 angka. Masih ingat negatif mana yang lebih besar? Yang lebih besar yang angkanya lebih kecil. Oke? D-nya 4 angka. Mana yang lebih besar? Dan jelaskan pembahasannya. Untuk 4 angka positif lebih besar dari 3 angka. Tapi untuk negatif sebaliknya. Angka lebih kecil itu nilainya lebih besar. Masih ingat ilustrasi kemarin? Adik-adik lebih suka punya uang 1.000 atau punya hutang 10.000? Kok hutang? Hutang ini mengilustrasikan minus atau negatif. Jadi nggak ada tapi nilainya ada. Ya mendingan punya 1.000 dong Kak daripada minus atau hutang 10.000. Begitu ya. Tapi kalau ditanya lebih memilih punya hutang 1.000 atau punya hutang 10.000, ya tetap lebih memilih punya hutang 10.000 walaupun kita nggak pengen punya hutang ya. Tetap memilih punya hutang 1.000 dibandingkan hutang 10.000. Cukup jelas. Jadi kalau angkanya atau bilangnya lebih besar, kalau negatif maka dia jadi lebih kecil. Minus 2 lebih besar daripada minus 10. Kebalikan dari positif. Oke? Maka C lebih besar dari D. Kenapa? Karena C cuma 3 angka ratusan, sementara D itu 4 angka hutangnya atau kurangnya. Oke? Dan diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z. Bilangan X 1, 2, 3 ABC, bilangan Y 4, 5, 6 CDE, dan bilangan Z 9 ABCD. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut dipanggil suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jadi kita disuruh menentukan di antara X, Y, Z mana yang paling besar dan mana yang paling kecil, dan kita urutkan. Nah, untuk mengurutkan, karena ketiga-tiganya adalah bilangan positif, kita lihat dulu dari jumlah angkanya. X 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ABC atau ada 6 angka. Sementara Y 4, 5 BCDE juga 6 angka. Tetapi Z yang walaupun awalannya 9, dia 5 angka. Untuk positif 6 angka akan lebih besar dari 5 angka. 6 angka itu kan ratusan ribu, sementara kalau 5 angka baru puluhan ribu. Tentunya ratusan ribu lebih besar dari puluhan ribu. Maka Z paling kecil nih, terakhir. Kenapa? Karena dia puluhan ribu, sementara X, Y ini ratusan ribu. Oke, 6 angka lebih besar dari 5 angka. Untuk positif ya, tapi kalau negatif sebaliknya. Tinggal kita bandingkan X dan Y. Masih ingat cara bandingkannya? Bandingkan mulai dari angka pertama terlebih dahulu. X-nya angka pertama 1. Sementara Y angka pertamanya 4. Tentunya Y akan lebih besar dari X. Jadi yang paling besar Y. Kedua X, baru terakhir Z. Cukup jelas? Kalau masih perlu dicerna bisa di-pause dulu videonya. Coba dilihat, perhatikan penjelasan kakak. Kalau udah jelas baru kita bisa lanjut ke bagian berikutnya atau soal berikutnya. Diketahui bilangan bulat positif K dan L. Bilangan K, A, B, C, D, F, G, H 6. L
A, B, C, D, F, G 4, 5. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili satu angka, bilang manakah yang lebih kecil? Kita tentukan yang lebih kecil. Masih ingat kemarin caranya adalah A dibanding dengan A, atau angka pertama dengan angka pertama, angka kedua dengan angka kedua, angka ketiga, dan seterusnya. A, B, C, D, E, F, G, 7 angka di awal ini sama. Maka kita bandingkan angka ke-8, yaitu H dengan 4. Sama-sama 9 angka ya. H dengan 4. H dengan 4 lebih besar mana? Kalau H-nya 1 ya lebih besar 4, Kak. Tapi kalau H-nya 7 lebih besar H. Saya yakin saat ini kita belum bisa memastikan manakah yang lebih besar atau yang lebih kecil dari soal yang dimaksud. Cukup jelas? Oke, kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Dalam hal ini latihan 1-2. Jadi dari latihan 1-1 cuma ada 5 soal. Dan kita masuk ke latihan 1-2, operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada 2 tipe soal. Tipe pertama adalah pilihan. Adik-adik memilih jawaban yang sudah tersedia, tetapi dengan cara menjelaskan atau menghitungnya terlebih dahulu. Oke, kita masuk soal pertama kita untuk bagian pilihan. 692 ditambah 207, hasilnya lebih dekat dengan ya, kita masuk lebih dekat. Di sini perhatikan jawabannya semuanya pakai ratusan tok loh, nggak ada puluhan, nggak ada satuan. Maksudnya apa? Puluhannya 0, satuannya 0. Yang A 600, 200, 700, 200, 700, 300, 900, dan 200. Saya yakin di sini kita bisa lihat 692 kita akan coba gantikan dengan angka ratusan. Nah, untuk membuat pendekatan ini kita bisa menggunakan garis antara. Nah, ini antara 600 dan 700. Jadi 692 bikin aja garis antara 600 dan 700, karena 600 pokoknya naikin 100 ke atasnya. 600 dengan 700, tengah-tengahnya berapa? 650. Nah, jika nilainya 650 ke atas, adik-adik bisa menyetarakan dia dengan 700. Tapi kalau belum mencapai 650, maka angka yang digunakan adalah hanya 600. Jadi misalnya 637, 37-nya dibuang, jadi cuma 600. Karena angkanya dalam 692 mendekati 700, maka jawabannya 692 ini lebih dekat dengan 700. Sementara 207 itu di tengah-tengahnya 250. Kenapa? Karena 200 naik ke atas 300, tengahnya ada 250. Sementara 207 belum mencapai 250 atau lebih dekat dengan 200. Sehingga jawaban yang lebih tepat untuk soal pertama kita ini adalah pendekatan 692 adalah 700 dan pendekatan 207 adalah 200. Cukup jelas? Boleh diperhatikan dulu atau di pause dulu videonya, silahkan. Kita lanjut ke bagian atau soal berikutnya. Soal kedua masih pilihan. Di sana ada pilihan jawaban. Angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi 2 bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Jadi 4-4-nya dipakai nih. Tapi dari angka terbesar ke terkecil. Sementara bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Berarti kebalikannya ya, angka kedua kebalikan dari angka pertama. Nah, ditanya selisih berarti dikurang. Selisih jarak atau beda itu dikurang. Begitu ya. Nah, 9, 2, 4, dan 5 kalau kita ingin menyusun angka terbesar, masih ingat kalau 4 angka ini kita gunakan dan akan disusun dengan terbesar, tentunya angka yang paling besar di antara 9, 2, 4, dan 5 ini kita letakkan di pertama. Jadi angka yang terbesar adalah 9, 5, 4, dan 2. Oke, 9, 5, 4, dan 2.
Sementara angka kedua adalah angka dari susunan yang terkecil. Yang terkecil berapa? 2. Selanjutnya berapa? 4. Selanjutnya 5. Dan terakhir 9. Maka angka kedua adalah 2, 4, 5, dan 9. Nah, ditanya atau pertanyaannya, selisih dari bilangan tersebut. Selisih dikurang ya, namanya selisih. Selisih beda itu dikurang. Berarti 9.542 dikurang 2.459 sama dengan 783. Cukup jelas ya adik-adik? Selanjutnya, soal uraian. Soal nomor 1 tapi bagian uraian. Masih subbab operasi penjumlahan dan pengurangan. Pak Abdul memiliki hutang pada Pak Boas sebesar 700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi kepada Pak Boas sebesar 200.000 rupiah. Gambarkanlah permasalahan ini dalam garis bilangan. Dan kedua, tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Nah, ini soal uraian ya. Kita coba bahas. Untuk menggambarkannya, kita bisa menggunakan garis bilangan. Oke. Dimana karena ratusan ribu, kakak yakin kalau kita menggunakan kertas kayaknya cukup panjang dan cukup melelahkan. Karena itu kakak menggunakan angka dalam ratusan ribu kelipatan. Jadi maksudnya apa? Angka yang ada di sini kita kali 100.000. Jadi kalau 1 berarti 100.000 atau 100.000. 2, 200.000 mewakili 200.000. 3 mewakili 300.000 dan seterusnya. Begitu pula dengan yang minus. Minus 1 mewakili minus 100.000, minus 2 mewakili minus 200.000 dan seterusnya. Dan kita ketahui ke kanan berarti dia menerima uang atau membayar ya kalau punya utang. Dan sebaliknya ke kiri nih hutang. Nah, karena soal pertama Pak Abdul mempunyai hutang. Hutang itu ke kiri ya, berarti kurang atau negatif. 700.000, 700.000 satuannya 7. Kita bisa menggunakan minus 7 sebagai posisi angka pertama atau nilai pertama dari uang yang dimiliki Pak Abdul, yaitu minus 700.000 karena hutang. Dan selanjutnya ia terpaksa meminjam lagi berarti kan ini kan kita tambah ya. Tambah berapa? Minjam lagi. Minjam ya ke kiri lagi. Kalau bayar ke kanan. Atau dapat uang ke kanan. Tapi kalau keluar uang itu ke kiri. Begitu ya, atau minjam uang. Ke kiri lagi dari posisi 7 sebesar 2. Kenapa 2? Karena 200.000 dalam garis bilangan ini kita wakili dengan 2. Maka dia akan ke kiri sebesar atau sebanyak 2 satuan. Dalam ini posisi terakhir uang Pak Abdul di angka 9 atau mewakili 900.000. Dan kalau dari angkanya berarti minus 700.000 ditambah minus lagi. Jadi uang Pak Abdul ada utang 700.000 ditambah hutang lagi 200.000, maka sama halnya minus 700.000 dikurang 200.000 atau minus 900.000. Cukup jelas ya, jadi sama angkanya dengan menggunakan garis bilangan atau perhitungan biasa. Garis bilangan itu memudahkan kita untuk memahami soal. Tapi kalau udah paham langsung dihitung aja boleh Kak? Boleh aja. Tapi ya tergantung soalnya. Kalau soalnya suruh bikin garis bilangan seperti soal A ini ya kita harus menyertakan atau membuatkan garis bilangannya. Oke? Kita lanjut ke soal kedua. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Lompat dari laut nih. Dari permukaan laut 4 meter. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut. Menyelam, habis lompat turun lagi dan menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Tadi 4 meter di atas, 9 di bawah. Begitu ya, permukaan laut posisi 0. Gambarkan garis bilangan posisi ikan dan tentukan selisih ketinggian. Ini adalah posisinya 0 itu untuk permukaan laut. Ke atas
diwakili dengan panah ke kanan, jadi semakin ke kanan semakin tinggi nih, begitu ya. 7 meter makin tinggi lompatnya, wih hebat, lumba-lumba yang lain lebih tinggi misalnya. Dan ketika dia sampai permukaan laut dan terus masuk ke dalam, berarti dia berada ke kiri atau di bawah permukaan laut, nyelam, begitu ya. Nah, gambarkan dalam bentuk garis bilangan. Pertama dia ke atas dulu 4. Ke atas itu kan ke kanan dalam garis bilangan kita ini. Berarti ke kanan sebanyak 4 satuan. Selanjutnya dia menyelam sampai kedalaman 9 meter. Dari 4 tarik garis sampai dengan posisi -9. Kok minus? Karena dia menyelam di bawah permukaan laut. Namanya di bawah itu ke kiri atau minus. Cukup jelas sampai di sini adik-adik. Perhatikan, mudah-mudahan nggak harus buru-buru juga untuk memahami soal atau jawaban ya. Penting kita paham. Oke? Dan menghitungnya, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam. Jadi selisih tingginya berapa? Dari 4 dengan -9. Masih ingat ketika kakak utarakan selisih beda itu berarti dikurang. Apin mempunyai uang 10.000, Badut mempunyai uang 7.000. Selisihnya berapa ya? 10.000 dikurang 7.000. Selisih berarti dikurang. Nah, menghitungnya pun demikian untuk soal B. Tentukan selisih. Berarti pertama adalah 4 dikurang. Tapi posisinya -9 Kak. Ya udah dikurang -9. Oh ya, betul. Masih ingat kemarin plus dikurang minus jadi minus, minus dikurang plus jadi minus. Tapi kalau minus dikurang minus, dikurang minus, minus ya, itu menjadi plus. Kalau masih lupa, masih kurang jelas, bisa dibuka lagi videonya. Sehingga cara menghitungnya 4 dikurang -9 itu adalah 4 ditambah 9. Maka selisih beda antara ketinggian dengan kedalaman adalah 4 ditambah 9 atau sama dengan 13 meter. Selisihnya. Gitu ya, kalau selisih pokoknya dikurang. Cukup jelas? Dikurang minus itu jadi plus loh. Dikurang minus itu jadi tambah loh. Oke? Masuk soal berikutnya. Tentukan hasil dari ini tanpa menghitung satu persatu. Maksudnya apa? Soal A, B, C. Ini soalnya banyak angkanya nih. Bilangannya banyak. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai 99. Caranya gimana? Ya hitung aja 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Tetapi di sini diminta kita tanpa menghitung 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Enggak usah menghitung satu persatu. Gimana caranya? Kita coba lihat pembahasannya. Untuk soal bagian atau soal A, angkanya adalah 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan seterusnya. Kalau boleh kakak sisipkan, di sana ada plus 95, plus 97 dan plus 99. Begitu ya. Kok 95 dan 97 ini dimasukin Kak? Iyalah, sebelum 99 kan 95. Kok 97? Kok 97? Karena kita perhatikan lompatan angkanya. 1 ke 3 lompatnya 2. 3 ke 5 juga lompat 2. 5 ke 7 juga lompat 2 dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat ganjil. Oke? Nah, tanpa menghitung satu persatu. Gimana caranya? Perhatikan angka pertama dengan angka terakhir. Bilangan pertama dengan bilangan terakhir, yaitu 1 dengan 99. Tapi sebelum itu kita coba prediksi, kita estimasi jumlah angkanya berapa sih? 1, 3, 5, 7, 9. Itu ada 5. 11, 13, 15, 7, 9. Ada 5 juga. 21, 23, 25, 27, 29 juga ada 5. Sehingga total bilangannya ada 50. Kenapa? Karena untuk 10 itu ada 5. Satuan ada 5. Ada belasan ada 5. 20 sekian ada 5 dan seterusnya. Ada 50 bilangan ya.
Dan kita perhatikan 1 dengan 99. Angka pertama dan angka terakhir kalau dijumlah 100 ya jadinya. Ini satu pasangan. 3 dengan 97 juga kalau dijumlah 100, satu pasangan. 5 dan 95 dan seterusnya. Sehingga karena 50 bilangan, maka pasangan dari penjumlahan ini ada 25 pasang bilangan, di mana setiap pasang itu nilainya 100. Atau kalau kakak buat dalam persamaannya, 1 tambah 199, 3 tambah 97, 5 tambah 90, dan seterusnya sebanyak 25 kali. Atau sama dengan 100 dikali 25 kali. Kok 100 kak? Perhatikan aja, 1 tambah 99 pasti jumlahnya 100. 3 tambah 97 juga 100. 5 tambah 95 juga 100. Maka angka berikutnya juga pasti jumlahnya 100. 7 dengan 93, 9 dengan 91, dan seterusnya. Tanpa menghitung satu persatu, maka jumlah angkanya adalah 100 kali 25 atau 2500. Cukup jelas adik-adik? Kok saya agak kesulitan membayangkan. Coba diikuti penjelasannya. Tapi untuk diketahui, matematika soalnya itu ada level ya. Level yang mudah dipahami, ada yang sedang kesulitannya untuk dipahami, ada yang agak sulit dipahami, dan ada yang sulit banget untuk dipahami. Sama halnya ya, mohon maaf kalau kita makan makan bon cabe ya. Bon cabe itu kan ada levelnya. Nggak semua orang kuat dengan level 10 misalnya. Begitu juga dengan matematika, pelajaran yang lain. Nggak semua orang kuat dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Jadi nggak perlu putus asa, nggak perlu kecewa. Saya nggak kuat kayak gini, tetap aja semangat untuk menentukan di mana level kita. Tetap semangat belajar, tetap semangat berlatih. Oke? Soal nomor B. Agak beda lagi. 1 minus 2, 3 minus 4, 5 minus 6, 7 minus 8, dan seterusnya. Kok di sini ada 95, 96, 97 pakai minus dan seterusnya. Di sini kok enggak kak? Tadi kakak sisipkan supaya lebih mudah kita untuk mencerna penjumlahannya. Kok kakak bisa tebak 95, 96, min 96, 97, min 98, dan sebagainya. Perhatikan urutannya. Pertama positif, kedua negatif, ketiga positif, keempat negatif, kelima positif. Jadi kalau habis positif negatif, dan sebaliknya habis negatif positif. Di angka sebelumnya, di persamaan soal B, angka sebelumnya minus 100. Berarti sebelum minus 100 adalah positif. Nah, lompatnya kan satu angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, berarti positif 99. Berikutnya turun satu angka lagi, negatif 98. Berikutnya positif lagi dan turun satu angka lagi, positif 97, negatif 96, dan positif 95. Cukup jelas? Itu ya, mengisi 95, 96, 97 dengan positif dan negatifnya, mudah-mudahan dipahami. Nah, sekarang kakak akan pisahkan semua yang positif dengan negatif. Tujuannya supaya apa kak? Masih ingat kemarin ketika ada penjumlahan antara beberapa bilangan positif dan beberapa bilangan negatif, kumpulin aja dulu positifnya dan kumpulin juga negatifnya. Tinggal positifnya dikurang total dari negatifnya. Sehingga angka yang ada kalau kakak gabung, kakak kumpul-kumpul, positif dengan positif dan negatif dengan negatif, bentukannya jadi seperti ini kira-kira. Sorry. Nah, 1357 sampai dengan 99. Ini kalau nggak salah udah dibahas di bagian sebelumnya, di bagian A, yaitu ketemu 2500 gitu ya. Dan bagian berikutnya yang negatif kakak kumpulkan minus 2, minus 4, minus 6, dan seterusnya sama dengan minus 100. Sehingga kalau kita lihat tadi bagian A ini udah dijelaskan ada 50 bilangan. 1 dengan 99 satu pasangan, 3, 97 satu pasangan, dan seterusnya. Karena pasang-pasangan dari 50 bilangan berarti ada 25 pasangan bilangan. Nah, begitu juga dengan bagian atau kelompok kedua yang minus atau negatif. Minus 2 dengan minus 100. Nah, ini sorry kakak hitung dulu ya. 100 tambah 99 ini sama persis dengan A.
didapati 2500. Oke, minus 2 dengan minus 100, minus 4 dengan minus 98. Sama, di sini juga ada 50 bilangan, berarti ada 25 pasang bilangan. Minus 6 dengan minus 96. Minus 8 dengan minus 94, dan seterusnya dan seterusnya. Minus dikurang minus sama dengan minus 102. Karena ada 25 pasangan, tinggal kita kali 102 dikali 25, tapi minus, atau 2550. Sehingga totalnya, ya kalau total kita gabung, kalau selisih kita kurang. Tapi karena total tanpa menghitung satu persatu, maka sama dengan 2500 ditambah minus 2550. Atau totalnya sekarang atau jawaban B kita adalah minus 50. Cukup jelas? Selanjutnya soal yang C. Bilangan dimulai dari minus 100, minus 99, minus 98, dan seterusnya. Minus 2, minus 1, minus 0, dan seterusnya, 1, 2, dan seterusnya, 48, 49, dan 50. Nah, ini kalau kakak lihat ada dua kelompok bilangan ya, bilangan yang negatif dan bilangan yang positif. Masih ingat kemarin cara sederhananya, kumpulkan aja yang positif, kumpulin semua dijumlah. Begitu juga negatif, kumpulkan semua negatif dijumlah, dan kita kurang yang positif dengan negatif. Total dari total positif dikurang dengan total dari negatif. Tahu kalau angka ini kakak susun dalam dua kelompok, kira-kira demikian. Kelompok pertama minus 100, minus 99, dan seterusnya. Kok ada minus 3 kak? Ya, kita ketahui bahwa lompatan angkanya adalah naik 1. Dari minus 100 naik jadi minus 99. Naik 1 lagi minus 98, dan seterusnya. Begitu juga tentunya sebelum minus 2 akan muncul minus 3 terlebih dahulu. Dan kelompok kedua adalah dimulai dari yang positif 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 50. Nah, dari dua kelompok ini kita hitung dulu kelompok pertama totalnya berapa sih. Dalam hal ini kelompok yang negatif. Kok bukan positif dulu di total? Ya kebetulan angkanya di sini dimulai dengan negatif supaya nggak terlalu menyulitkan susunan. Nggak ada salahnya kita hitung dulu negatifnya, baru nanti kita total dengan kita jumlah dengan total positifnya. Oke, kita lihat terdiri dari 101 bilangan. Kok 101 bukannya 100 kak? Kan dimulai dari 1 sampai dengan 100, tapi ada 0 di sana. Oh iya. Dan kita bisa gabung antara minus 100 dengan minus 1. Minus 99 dengan minus 2. Minus 98 dengan minus 3, dan seterusnya. 0 nggak kita hitung dulu. Berarti yang kita hitung ada cuma 100 angka. Dari 100 angka yang berpasangan adalah 50 angka. Sehingga angka ini kalau disusun menjadi 50 pasangan dan satu angka atau bilangan 0. Begitu ya. Sehingga kalau kita hitung minus 100 ditambah minus 1 atau minus 100 min 1, min 99 min 2, min 98 min 3, ini kita total. Di total jumlahnya ada berapa minus-minusnya. Jadi minus 1 dengan minus 100 dengan minus 1 adalah minus 101. Karena ada 50 pasang, kita kali dengan 50 dan terakhir boleh ditambah dengan 0. Atau maka total dari 101 dikali 50 minus dalam hal ini sama dengan 5050 minus. Nah, kita masuk ke kelompok kedua. Kita lihat pasangannya juga 1, 2, 3 sampai dengan 50. Kita ketahui dari 1 sampai 50 berarti ada 50 angka ya, 50 bilangan ya. Dan kalau kita pasangkan dari 50 bilangan ini akan terbentuk pasangan separohnya atau 25 pasangan bilangan. Tinggal kita pasang 1 dengan 50, 2 49, 3 dengan 48, dan seterusnya. Cukup jelas sampai di sini adik-adik? Maka kalau kita hitung 1 tambah 50 ditambah 2 tambah 49 tambah 3 tambah 48 ditambah dan seterusnya. Dalam hal ini ada 25 pasangan, maka 1 tambah 50 51, 2 tambah 49 juga 51, 3 tambah 48 juga 51, dan seterusnya. Atau
51 dikali jumlah pasangannya, sehingga total positifnya adalah 1275. Maka total penjumlahan untuk soal C ini adalah total positif digabung dengan total negatif atau dibalik. Minus 5050 ditambah 1275. Minus tambah plus berarti berkurang. Tinggal kita hitung mana yang besar. Yang besar minusnya angka bilangannya Kak. Kita abaikan dulu lambang positif negatif. 5000 sama 1200 besar mana? Besar 5050 Kak. Berarti 5050 dikurang 1275, tapi angkanya ngikuti yang besar. Kemarin gitu ya di video sebelumnya. Atau minus 3775. Bisa di-pause, diperhatikan, dan dipahami. Soal keempat, Edward ingin membuat katrol timbangan air. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah, dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Jadi nolnya itu adalah permukaan tanah. Ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Berapa panjang tali yang diperlukan? Kita lihat dalam garis bilangan. Cukup angka sampai dengan 5. Dalam hal ini baik positif negatif. Ke kanan itu berarti di atas, dan ke kiri atau negatif berarti di bawah. Maka ketinggian adalah 2. Sementara dia akan membuat tali untuk timbangan untuk sedalam 3 meter. Tali yang dibutuhkan berapa? Yang dibutuhkan di sini kalau kita lihat gambarnya adalah panjang tali pertama yang biru ditambah dengan panjang kali kedua. Atau kalau kita hitung selisih gitu ya. Maka selisih yang diperlukan adalah 2 dikurang minus 3. Begitu ya. Atau kalau ya, mohon maaf, ditambah 2 dikurang minus 3. Kok 2 ditambah 2 dikurang minus 3? Ya tentunya pertama adalah tali untuk mencapai ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Kedua adalah tali mencapai 2 meter di permukaan tanah, dan 3 meter mencapai kedalaman air. Sehingga 2 dikurang minus 3 itu 5. Sehingga tali yang dibutuhkan adalah 7 meter. 2 ke atas, 2 sampai permukaan, udah 4 meter, tambah lagi 3. Jadi totalnya adalah 7 meter. Begitu? Dan soal kelima, 2 ekor ikan mas berada dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air. Katakan permukaan air adalah titik nolnya. Dan ikan yang kecil 9 meter berada di bawah permukaan air. Sama-sama di bawah permukaan air. Berapa perbedaan jarak? Perbedaan atau selisih dikurang ya. Tinggal kita hitung. Ini garis bilangan. Dari 0 sampai dengan 15. Di mana ke kanan di atas, ke kiri di bawah. Sama. Di mana pertama 0 sampai 15 ini adalah posisi ikan besar. Dan 0 sampai dengan minus 9 adalah posisi ikan kecil. Selisihnya adalah minus 15 dikurang minus 9. Dikurang minus itu sama dengan plus loh. Berarti minus 5 ditambah 9. Minus 15 ditambah 9. Masih ingat cara menghitungnya? Kalau tandanya beda, hitung aja bilangan yang besar dikurang yang kecil. 15 dikurang 9 berapa? 6. Tandanya mengikuti yang besar. Yang besar tandanya apa? Minus 15 negatif. Berarti jawaban adalah minus 6. Tapi karena dinyatakan dalam bentuk selisih, maka selisih itu nggak pakai plus minus. Perbedaan jarak. Gitu ya. Dan soal ke-6, sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Dari 0 permukaan lautnya. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 6 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dan dengan penyebelahan bilangan bulat. Kalau pakai garis bilangan kira-kira seperti ini. Dalam hal ini kakak menggunakan kelipatan 10 untuk mewakili angka yang ada. Jadi kalau angkanya minus 19 berarti minus 190 gitu ya. Kalau minus 8 berarti minus 80.
meter maksudnya itu. Ke kanan itu berarti naik, ke kiri berarti turun. Pertama posisinya adalah di 120 meter di bawah permukaan air laut, berarti minus 120. Selanjutnya bergerak ke bawah berarti minus lagi, minus 60. Sekarang posisinya adalah di minus 180 atau minus 120 ditambah minus 60, sehingga totalnya adalah minus 180. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Selanjutnya, soal nomor 7. Pak Agung memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama ia mendapatkan untung 4 juta, bulan kedua Pak Agung mengalami kerugian 6 juta. Pada bulan ketiga dan keempat hasil penjualan Pak Agung mengalami kerugian, rugi lagi 2 juta dan 3 juta untuk bulan keempatnya. Apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua? Pertama untung 4, kedua rugi 6. Dan yang B, total kerugian Pak Agung. Nah, untuk menghitung kita bisa menggunakan garis bilangan untuk soal A terlebih dahulu. Ini angka mewakili juta ya. Jadi kalau minus 5 berarti rugi 5 juta. Dimulai pertama ke kanan, untung, ke kiri rugi. Pertama, tahun pertama untung 4 juta berarti ke kanan 4. Oke. Tahun kedua rugi 6 juta. Dari posisi 4 kita tarik 6 satuan. Berarti sekarang posisinya di minus 2. 6 satuan ke kiri ya. Kenapa? Karena rugi. Dan tahun kedua ini kita coba lihat 4 ditambah min 6 gitu ya. Ke kanan itu plus, ke kiri negatif, atau 4 dikurang 6. Ini di tahun ketiga ditambah turun lagi, rugi lagi 2, dan di tahun keempat rugi lagi 3 juta. Sehingga untuk jawaban A 4 ditambah min 6 atau 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Sementara totalnya 4 dikurang 6 ditambah 6 ditambah min 2 ditambah min 3 atau 4 dikurang 6 kurang 2 kurang 3 sama dengan 4 dikurang 6. Gimana tuh Kak? 4 kurang 6, saya punya duit 4 buat beli 6, kurang 2 berarti minus 2, dikurang 2 minus 4, dikurang 3 minus 7 gitu ya. Jadi karena dua-duanya minus berarti jawaban A adalah rugi 2 juta rupiah dan jawaban B rugi 7 juta rupiah karena minus semuanya rugi. Kalau positif ingat di garis bilangan ke kanan berarti untung. Soal nomor 8. Setiap hari Sabtu Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris diperintahkan dari Komandan Regu maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak bergerak barisan adalah 3 langkah ke depan. Namanya maju ke depan ya. Jika perintah pemimpin pasukan mundur 4 langkah, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Berarti mundur 4 langkah karena ngelawan arah dari maju. Demikian seterusnya. Ini kondisinya, baru instruksi atau soal realnya. Suatu ketika komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur 8 langkah dan maju lagi 3 langkah. Nyatakan garis bilangan operasi bilang bulatnya dan tentukan posisi terakhir. Maju 10, mundur 8 dan maju 3. Kalau pakai garis bilangan ke kanan itu maju, ke kiri itu mundur. Pertama, maju 10 langkah. Mundur berarti ke kiri sebanyak 8 satuan, 8 langkah atau ditambah minus 8, dan selanjutnya maju kembali 3 langkah berarti ke kanan sebanyak 3 satuan pula. Cukup jelas garis bilangan dan persamaan matematikanya. Persamaan matematikanya adalah 10 ditambah minus 8 ditambah 3 atau 10 dikurang 8 tambah 3. 10 kurang 8 berapa? 2. 2 tambah 3 berapa? 5. Gitu ya. Berarti posisinya sekarang adalah 5 langkah di depan. Cukup jelas? Dan soal nomor 9, dalam satu kelas terdapat 38 siswa, 15 siswa diantaranya adalah perempuan.
13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah dan 9 diantaranya adalah perempuan. Dari 13 ada 9 orang perempuan. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda. Nah, kita bisa buat persamaan ini. Jumlah siswa kelas 38, 15-nya adalah perempuan. Berarti kita bisa hitung dong laki-lakinya, karena pastinya cuma jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Cuma 2 jenis kelamin. Maka jumlah siswa laki-laki adalah jumlah total siswa, yaitu 38, dikurang jumlah siswa perempuan, yaitu 15, sama dengan 23. Siswa lakinya 23. Begitu ya. 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah, 9 diantaranya adalah perempuan. Berarti kita bisa hitung dong laki-laki yang suka mengendarai sepeda. Laki-laki bersepeda adalah jumlah siswa yang bersepeda, yaitu 13, dikurang jumlah siswi atau perempuan yang bersepeda. Jadi 13 dikurang 9, maka total laki-laki yang bersepeda sama dengan 4. Ditanya berapa siswa laki-laki yang tidak suka bersepeda. Siswa laki-lakinya ada 23. Siswa laki-laki dikurang yang suka bersepeda. Itu jawaban untuk yang tidak suka bersepeda, atau sama dengan 19. Cukup jelas adik-adik? Sepertinya itu pembahasan untuk latihan 1.2 untuk poin B uraian. Dan untuk nomor 10, Pak Mani Putih adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memiliki 650 ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung, dalam minggu yang sama terdapat 68 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. Berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Dan selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati, selisihnya berarti dikurang. Nah, untuk A yang masih hidup berapa? Tentunya jumlah ayam potong hidup adalah ayam potong dan 135 ayam potong hidup dikurang jumlah ayam potong dikurang jumlah ayam potong yang mati. Jadi jumlah ayam potong 650 dikurang ayam potong yang mati, atau 65. Sehingga jumlah ayam potong yang hidup adalah 585. Selisih banyak ayam potong ayam potong dan ayam kampung yang mati. Ayam potong yang mati 65 dan 45 ayam kampung. Selisih berarti dikurang dong. Selisihnya berarti 6 ayam potong yang mati dikurang ayam kampung yang mati, atau 65 kurang 45 sama dengan 20. Dan terakhir, diketahui bilangan bulat A, B, C, dan D. A lebih besar dari B, dan B lebih besar dari C, serta C lebih besar dari D. Periksalah apakah pernyataan berikut benar dan salah. Jika benar, jelaskan. Jika salah, berikan contoh. Begitu ya. Nah, ini ada 3 soal. A tambah B lebih besar. Kita lihat untuk soal A. Sebelum membahas soal A, kita coba komparasi atau bandingkan A, B, C, dan D. A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, dan C lebih besar dari D. Kalau kita bikin komparasinya kira-kira seperti ini. Jadi bacanya A ini sama aja dengan A, B sama C, ini angka yang sama. A dengan B lebih besar, jadi A lebih besar dari B, A lebih besar dari C, dan A lebih besar dari D. Kalau di sini B lebih kecil dari A, B lebih besar dari C, dan B lebih besar dari D. Kalau bacanya dibalik, B dengan C, B lebih besar dari C, begitu ya. Nah, komparasi ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Misalnya, untuk contoh, kita buat aja angkanya A9, B7, C5, dan D3. Kita jawab untuk soal pertama atau yang A. A ditambah B, apakah benar selalu lebih besar? Di sini pertanyaannya ya, kita coba lihat. Selalu lebih besar, jawab pertanyaannya apakah selalu lebih besar semua? Kita lihat. A tambah B. Nah, untuk itu kakak bisa bandingkan antara A dengan salah satu yang ada di sini, A dengan C atau A dengan D. Kakak lebih suka memilih A dengan C.
A dengan C gimana, B dengan C gimana. A dengan C lebih besar. Dan B dengan C juga lebih besar. Misalnya 9 dengan 7 begitu ya. Ini bukan tambah ya, lebih besar ya. 9 tambah 7 apakah lebih besar dari 5 tambah 3? 9 tambah 7 16. 5 tambah 3 8. Ya, betul. Berapapun yang kita masukkan asal memiliki persamaan ini, maka uraian atau pernyataan A itu bisa dibenarkan. A tambah B lebih besar dari C tambah D. Soal yang B, A tambah C dibandingkan dengan B tambah D. Sekali lagi, kakak bisa bandingkan A dengan B. Apakah lebih besar? Kalau lebih besar. C dengan D, apakah lebih besar? Kalau lebih besar tambah lebih besar, pastinya lebih besar dong. Gitu ya. A dengan B lebih besar. C dengan D juga lebih besar. Sehingga jawabannya adalah lebih besar. Lebih besar tambah lebih besar, ya makin tambah besar dong. Atau kalau dalam bentuk angka 9 tambah 5 dibandingkan dengan 7 tambah 3. 9 tambah 5 14 dengan 10. Jawabannya betul. Lebih besar. Nah, kalau angkanya diganti, silakan dicoba angkanya diganti dengan angka yang lain. A bukan 9, B bukan 7, C bukan 5, dan D bukan 3. Tapi harus memenuhi pernyataan ini. A lebih besar dari B, lebih besar dari C dan D. Dan soal ketiga C, A tambah D dibandingkan dengan B tambah C. Kakak coba bandingkan A dengan B ya. A dengan B itu lebih besar. Dan D dengan C itu lebih kecil. Yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Kalau ini nggak mesti. Kenapa nggak mesti? Bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar, atau bisa jadi sama dengan. Misalnya 9 tambah 3, 9 mewakili A dan 3 mewakili D. Dan 7 untuk B dan 5 untuk C. 9 tambah 3, 12. 7 tambah 5 juga 12. Pernyataan ini ternyata sama untuk angka ini. Berarti untuk jawaban C tidak bisa dibenarkan. Nggak mesti selalu lebih besar. Kira-kira demikian. Cukup jelas adik-adik? Itu penjelasan atau pembahasan latihan kita. Dan kalau kurang jelas bisa dibuka lagi latihan yang ada. Masih untuk bab bilangan, di sana bilangan dalam latihan 1, latihan 2, dan seterusnya. Begitu ya. Link yang ada abida.co.id/apin/latihan. Oke, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan adik-adik, lebih menambah pemahaman adik-adik tentang materi atau bab bilangan. Dan sepertinya demikian pertemuan kita untuk video kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam video-video berikutnya, baik pembahasan materi maupun pembahasan soal yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.